Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi video kita kali ini kita akan membahas tentang teori maqasidus syariah. Tema atau teori ini sebenarnya sangat urgen ya dalam konteks pengembangan hukum Islam, terutama di era kontemporer seperti sekarang ini ya. Kita tahu bahwa teks-teks Quran sudah selesai ya. Al-Quran sudah selesai turunnya, wahyu sudah tidak turun lagi. Begitu juga hadis Nabi sudah tidak ada lagi yang baru ya, karena sudah selesai ketika Nabi Muhammad wafat. Hanya persoalannya bahwa secara teks nas-nas Quran dan hadis terbatas dan sudah selesai, tapi problematika yang berkembang dalam masyarakat kontemporer seperti sekarang ini tidak terbatas, dia berkembang ya, mengikuti perkembangan zaman. Nah, persoalannya adalah dalam konsep hukum Islam tentu kan harus ada jawaban ya. Problem-problem kontemporer yang berkembang dalam masyarakat modern yang terkait dengan masalah hukum atau ekonomi itu harus dijawab oleh hukum Islam ya. Sementara tadi teksnya terbatas, Qurannya selesai, hadisnya selesai, tapi masalah terus berkembang sehingga perlu ada metodologi atau solusi. Nah, salah satu alat ya atau teori yang bisa kita gunakan untuk menjawab problem-problem kontemporer adalah dengan pendekatan maqasidus syariah. Ya. Penggunaan maqasidus syariah ini sudah mulai tren ya di beberapa kajian tentang ekonomi kontemporer ya, terutama ekonomi Islam ya, produk-produk ekonomi yang tidak kita temukan dalam teks-teks Quran dan hadis tapi berkembang dalam masyarakat, dan itu pendekatannya digunakan dengan pendekatan maqasidus syariah. Ya, begitu juga persoalan hukum Islam, hukum keluarga dan seterusnya. Problem-problem yang secara teks tidak kita temukan dalam Quran atau ghair mansus, itu kita bisa selesaikan dengan maqasidus syariah. Itu saya kira ilustrasi sederhana tentang betapa urgennya mempelajari atau konsep tentang maqasidus syariah untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Lalu sebenarnya apa sih pengertian dari maqasidus syariah ya? Kalau kita lakukan analisis dari aspek etimologi misalnya, maqasidus syariah itu kan, maqasid itu bisa kita artikan sebagai tujuan atau target ya. Syariah ya syariah ya. Artinya bahwa disyariatkannya agama Islam itu, kira-kira begitulah, itu punya target dan punya tujuan. Ada rahasia tersembunyi yang harus kita gali, apa sih tujuan ditetapkannya syariah oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang disebut dengan maqasidus syariah secara sederhana. Jadi maqasid itu tujuan, syariah ya syariah. Apa sih tujuan disyariatkannya Islam kepada umat manusia? Nah, para ulama memang banyak mendefinisikan yang berbeda tentang terminologi atau etimologi dari maqasidus syariah, tetapi secara umum kita bisa gambarkan yang disebut maqasidus syariah yaitu ya, tujuan atau target yang ingin dicapai dalam penerapan syariah kepada manusia. Tujuannya apa? Nah, para ulama kemudian merumuskan ya bahwa ternyata tujuan utama dari ditetapkannya syariat Islam itu adalah dalam rangka melahirkan atau menghadirkan kemaslahatan bagi manusia. Ini pasti ya. Jadi dengan pendekatan maqasidus syariah kita akan tahu bahwa ternyata target dari sebuah syariat dibebankan kepada manusia itu dalam rangka membangun kemaslahatan. Jadi ketika syariat tidak ada unsur kemaslahatan, maka itu bertentangan dengan hakikat tujuan syariat sendiri. Dan bagaimana kita tahu bahwa di situ ada maslahat? Salah satu teori yang bisa kita gunakan adalah dengan pendekatan maqasidus syariah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah konsep maqasidus syariah itu sudah ada sejak zaman-zaman awal Islam? Kalau kita merujuk pada teori keilmuan, sebenarnya teori tentang maqasidus syariah secara akademik itu baru muncul ketika digagasnya konsep maqasidus syariah oleh Imam Asy-Syatibi. Ya. Imam Asy-Syatibi inilah yang paling populer ya, memformulasikan konsep maqasidus syariah yang kemudian menjadi inspirasi ya bagi para ulama-ulama modern untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran dalam menjawab masalah hukum dan ekonomi tentu saja, dan semua aspek terkait dengan hukum.
Jadi artinya kalau kita kita lihat dari aspek akademik misalnya, secara ilmiah teori maqasidus syariah itu baru secara sistematis ditawarkan oleh Imam Asy-Syatibi, ya. Dalam salah satu kitabnya yang sangat populer namanya Al-Muwafaqat. Pertanyaannya, apakah sebelum Asy-Syatibi sudah ada maqasidus syariah? Ada sebenarnya, ya. Tokoh-tokoh ulama seperti Imam Al-Ghazali, ya, Imam Al-Juwaini, kemudian Imam At-Tufi, itu juga tokoh-tokoh yang secara tidak langsung menggagas tentang maqasidus syariah. Hanya secara eksplisit itu baru kita temukan, ya, kita kenal, ya, maqasidus syariah itu adalah gagasannya Imam Asy-Syatibi. Nah, sekali lagi, kalau kita merujuk pada sejarah masa lalu, secara praktek sebenarnya maqasidus syariah sudah banyak digunakan oleh para ulama-ulama, bahkan pada kalangan ulama sahabat. Ya, walaupun lagi-lagi secara ilmiah belum muncul terminologi tentang maqasidus syariah pada masa sahabat. Tapi secara praktek embrio lahirnya pemikiran maqasid itu sudah lahir, ya, pada masa-masa awal Islam, dari mulai sahabat, kemudian tabi'in dan ulama-ulama madzhabul arba'ah secara implisit sudah menggunakan teori itu, walaupun secara akademik baru dirumuskan oleh Imam Asy-Syatibi. Nah, apa buktinya? Misalnya begini, Umar bin Khattab itu kan sebenarnya salah satu tokoh ulama di kalangan sahabat yang paling banyak atau paling produktif melahirkan pikiran-pikiran dalam bidang hukum. Dan ternyata kalau kita menggunakan analisis maqasid, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu juga adalah pendekatan maqasidus syariah. Dan substansinya tentu maslahat, ya. Contoh misalnya, Umar bin Khattab itu sangat populer, ya, melahirkan produk-produk ijtihad yang kontroversial. Salah satunya misalnya ketika Umar tidak memberlakukan atau tidak membagikan harta rampasan perang ketika beliau menaklukkan kawasan Irak, ya. Jadi ketika Umar menjadi khalifah, itu kan ada kawasan-kawasan yang kemudian dengan pasukan tempurnya menaklukkan kawasan Irak yang waktu itu dikuasai oleh Persia dan Romawi, ya. Dan dalam teori hukum Islam atau dalam hukum Islam, ketika tentara Muslim menaklukkan tentara non Muslim kafir, ya, dalam hal ini, itu kan punya hak namanya ghanimah, harta rampasan perang. Secara Al-Quran, secara teori dalam Quran, ketika orang Islam memenangkan pertempuran, maka rampasan perangnya adalah 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, 4/5 dibagikan kepada prajurit perang. Tapi apa yang dilakukan Umar ternyata menyalahi dari teks Al-Quran, ya. Itu jelas di dalam surat Al-Anfal, kan, kita kaji tentang rampasan perang. Jadi teorinya harusnya ketika menaklukkan atau ketika memenangkan pertempuran, maka rampasan perangnya distribusikan 1/5 untuk Allah dan Rasul, untuk kas negara lah, gitu, ya, Baitul Mal, dan 4/5-nya itu dibagikan kepada prajurit perang, baik yang berkuda, yang jalan kaki, dan seterusnya, tergantung kendaraan yang digunakannya. Nah, ketika Umar memimpin menjadi khalifah dan memimpin pasukan tempur, ternyata ghanimah tidak dibagikan. Malah 4/5 itu diambil semua untuk kas negara. Kan protes para sahabat, bahkan dalam satu riwayat ada pertikaian sangat pelik atau sangat sengit antara Umar bin Khattab dengan para sahabat-sahabat senior. Sahabat senior bahkan menuduh Umar telah melakukan pelanggaran mendasar terhadap Al-Quran, karena dia menentang Quran. Ya, Quran harusnya dibagikan 4/5, tapi ternyata oleh Umar tidak dibagikan. Nah, diambil semua untuk negara. Kan para sahabat nggak terima, ya, termasuk para prajurit perang yang punya hak untuk mendapatkan ghanimah, merasa haknya terambil oleh kebijakan politik dan kebijakan ekonomi Umar bin Khattab. Nah, singkat cerita, kemudian Umar bin Khattab kan melakukan klarifikasi lah, ya, kepada para sahabat yang sudah mengecam Umar dianggap menentang Quran. Nah, satu hal menarik kaitan dengan maqasidus syariah, ketika Umar memanggil para sahabat senior yang protes itu, kan Umar memberikan penjelasan. Sejak saya memimpin sebagai khalifah, semua kebijakan ekonomi saya tingkatkan. Jadi ternyata pada masa Umar itu terjadi kenaikan besar-besaran terhadap tunjangan sosial. Jadi tunjangan jabatan para hakim, para prajurit perang, para panglima perang, gitu, ya. Kemudian para pejabat negara yang ada di bawah kekuasaan Khalifah Umar itu, gaji dan tunjangan jabatannya dinaikkan secara fantastik.
yang kita kenal dengan sistem tobaqah. Ya, makanya dalam sejarah Umar bin Khattab ini berhasil membangun sistem ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat pada saat itu, karena salah satunya itu tadi menaikkan tunjangan sosial kepada mereka. Nah, kata Umar bin Khattab, bagaimana mungkin, saya kan perlu membangun negara dan ini butuh kos besar, butuh budget besar. Saya memperbaharui administrasi negara, memperbaiki ekonomi, memperbaiki alat perang dan seterusnya, militer, dan berbagai hal diperbaiki oleh Umar, kan butuh dana. Dan salah satu dananya adalah kan ghanimah. Kalau sekarang ghanimah yang saya peroleh itu dari hasil peperangan, mendapat rampasan perang di kawasan Irak itu, saya bagikan kepada Anda semua. Lalu dari mana saya membiayai negara? Ya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa cara berpikir Umar bin Khattab ini menggunakan pendekatan maslahat. Jadi lebih maslahat, ya, dana yang dikeluarkan atau dana ghanimah yang didapat itu lebih memberikan maslahat kalau dikumpulkan kepada negara lalu didistribusikan sesuai dengan aturan main yang berlaku, dan salah satunya akan menaikkan tunjangan sosial para sahabat dan prajurit perang. Nah, secara tekstual kebijakan Umar ini kelihatan bertentangan, tetapi ada maqasid yang ingin disampaikan oleh Umar tentang kemaslahatan ekonomi. Ya. Satu. Nah, kalangan para ulama belakangan menganalisis bahwa apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu adalah salah satu bentuk upaya cara berpikir dengan menggunakan pendekatan maqasid syariah, dengan substansi yang dibangunnya adalah kemaslahatan. Ya, kemudian juga terkenal ketika Umar bin Khattab tidak melakukan hukuman potong tangan kepada pencuri. Singkat cerita, kan di Quran jelas kalau orang mencuri ya harus dipotong tangannya. Tetapi ketika Umar bin Khattab menjabat khalifah, ada seorang pencuri yang dianggap secara fikih sudah memenuhi syarat untuk dipotong, ternyata tidak dipotong. Akhirnya Umar bin Khattab kan diprotes juga oleh banyak para sahabat, para ulama sahabat, ya. Dan Umar bin Khattab melakukan pendekatan, lagi-lagi pendekatan maqasid syariah secara substansi. Bahwa bagaimana mungkin saya harus memotong tangan seorang yang mencuri karena kelaparan? Berarti tidak maslahat. Ya. Jadi Umar menganggap bahwa kalau saya memotong tangan pencuri dengan alasan kelaparan itu lalu dipotong tangannya, maka syariat tidak memberikan kemaslahatan bagi banyak orang. Kira-kira begitulah singkatnya. Nah, dari statement Umar itu bahwa konsep maslahat dan pendekatan maqasid syariah sudah dipakai oleh Umar bin Khattab di awal-awal Islam. Lagi-lagi sifatnya masih bersifat embrio dan praktek, belum pada tataran teori secara ilmiah yang digambarkan oleh Imam Asy-Syatibi. Begitu juga generasi-generasi para ulama madzhabul arba'ah sudah menggunakan konsep maqasid syariah. Nah, berikutnya adalah bagaimana biasanya kalau kita membahas konsep maqasid syariah itu kan berangkat dari teorinya Asy-Syatibi. Ada 5 poin ya, yang menjadi aspek pengembangan maqasid syariah yang ditawarkan oleh Imam Asy-Syatibi. Yang pertama adalah hifdzuddin, ya. Jadi maqasid syariah yang nanti diterapkan dalam pengembangan hukum modern itu harus berorientasi pada yang pertama, harus berorientasi pada hifdzuddin, menjaga agama. Ya, ini paling penting. Dan sholat, zakat, perintah-perintah ritual dalam agama itu merupakan manifestasi daripada hifdzuddin. Karena menjaga agama itu bagian dari maqasid syariah, ya. Kemudian yang kedua ada juga yang disebut dengan hifdzun nafas, ya, menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu bagian dari upaya maqasid syariah. Maka lahir misalnya ketentuan hukum hudud, ketentuan hukum qisas itu dalam rangka menjaga jiwa, karena jiwa itu posisinya harus dijaga. Ketika kita ingin melakukan pendekatan atau melakukan penggalian hukum yang terkait dengan persoalan jiwa, maka kita merujuk pada konsep hifdzun nafas yang ditawarkan oleh Imam Asy-Syatibi. Kemudian yang ketiga, Imam Asy-Syatibi juga menawarkan tentang hifdzul aqal. Ya, hifdzul aqal itu bagian dari maqasid syariah, menjaga akal pikiran. Manifestasinya apa? Jadi ketika kita ingin melakukan istihad terhadap problem kontemporer yang terkait dengan persoalan akal, ya, yang akan merusak akal, maka upaya yang dilakukan itu adalah maqasid syariah berbasis hifdzul aqal.
larangan narkoba, larangan minuman keras, larangan ekstasi dan berbagai hal itu dalam rangka manifestasi dari upaya hifdzul akal dari konsep maqasidus syariah. Kemudian yang ketiga yang dilakukan yang ditawarkan oleh Imam Asy-Syatibi adalah hifdzul mal, ya. Menjaga ekonomi, menjaga harta. Jadi konsep tentang jual beli, tentang sewa menyewa dan produk-produk ekonomi kontemporer, ya, ekonomi Islam kontemporer yang berkembang ini itu bagian dari manifestasi hifdzul mal, ya, hifdzul mal. Kemudian yang kelima, ya, Imam Asy-Syatibi menawarkan tentang hifdzun nasl. Hifdzun nasl itu menjaga keturunan. Maqasidus syariah harus berbasis pada poin hifdzun nasl. Ketika larangan adanya hukum-hukum hudud, ya, terkait dengan had zina, ya, kemudian hukum larangan yang terkait dengan persoalan pelanggaran asusila, ya, kemudian persoalan waris, persoalan nasab, itu semua adalah manifestasi dari maqasidus syariah yang berbasis pada hifdzun nasl. Nah, itulah saya kira sebagai pengantar kuliah kita pada hari ini. Jadi maqasidus syariah adalah salah satu teori yang sangat penting untuk menjadi dasar pengembangan hukum-hukum Islam kontemporer, ya. 5 hal yang harus menjadi dasar pada pengembangan maqasidus syariah adalah hifdzuddin, menjaga agama, ya, hifdzun nafs, menjaga jiwa, kemudian hifdzul akal, menjaga akal, hifdzun nasl, menjaga keturunan, dan yang terakhir hifdzul mal, menjaga harta. Demikian kuliah pengantar kita pada hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.